Toko plastik saya yang super mungil ini, jadi cuma ukuran 3x4 aja. Jadi seperti ini penampakan tokonya, bahkan pintunya pun masih pintu kayu, belum dibikinkan rolling door. Masuk ke dalam. Nah, untuk tokonya ini sendiri ukurannya 3x4. Di sini saya kasih rak 3 susun aja, karena memang barangnya itu ada sebagian yang besar-besar, dan ini produknya campur, ada produk houseware atau produk rumah tangga seperti kompor, terus magicom, panci-panci, blender seperti itu, dan juga produk plastik. Oke, kita lihat dulu. Di sebelah sini ada produk-produk plastik per tempat bekalan botol minum. Ya. Di belakang pintu tadi ada foam, terus ada beberapa barang juga, ini barang-barang elektronik rumah tangga, bagian dapur. Jadi itu tadi penampakan dari toko yang selama ini saya jalankan. Jadi ukuran toko ini hanya 3x4 dan saya isi dengan produk rumah tangga dan juga produk plastik. Nah, sambil saya jawab-jawab pertanyaan dari kalian, dulu jualan produk rumah tangga, sekarang kenapa jualan plastik? Produk rumah tangga tuh saya awalnya jualan itu dari tahun 2017. Terus kemudian beberapa customer saya yang beli produk rumah tangga ini tuh menanyakan gitu. Itu sebenarnya juga dulu idenya itu jualan plastik tuh karena customer yang dulu awalnya tuh beli produk rumah tangga seperti oven, blender, mixer itu menanyakan, nggak jualan plastik, nggak jualan cetakan kue, nggak jualan plastik kue yang seperti ini gitu. Akhirnya setelah saya lihat marketnya itu ada, saya lihat itu ada potensinya, karena memang area sini kan banyak orang yang punya pesanan kue gitu ya, catering rumahan begitu. Jadi sepertinya marketnya ada, jadi saya beranikan diri untuk menambah stok saya, maksudnya memperbesar jangkauan saya untuk berjualan plastik. Dan ternyata alhamdulillahnya marketnya itu bagus banget. Selain saya jual produknya seperti cup sealer, saya juga sekaligus menjual gelas cupnya untuk melengkapi kebutuhan mereka. Ruangan segitu cukup apa enggak untuk stoknya? Jadi sebenarnya di sini tuh ruangan sini tuh untuk display aja, untuk contoh. Jadi nggak semua saya taruh sini. Saya biasa belanja itu per dus. Jadi misal kayak barang-barang ini, cup seperti ini, itu minimal tuh belanjanya per dus. Untuk gudangnya sendiri masih ada di belakang, sudah saya siapkan gitu kan ya. Jadi kalau yang di sini tuh hanya displaynya aja, contohnya beberapa produk, karena memang orang itu kan kadang belinya itu nggak cuma satu, kadang langsung 5 seperti itu ya. Jadi tergantung kebutuhan mereka juga. Saya stoknya itu juga nggak cuma satu, di sini ada beberapa. Itu buka tokonya di daerah atau di kota. Sebenarnya kalau dibilang kota juga belum kota-kota banget, walaupun IKN saat ini sedang dibangun, karena jarak IKN dengan jarak rumah saya ini sekitar 20 kilometeran aja ya, dan di sini masih terdampak dari IKN, masih dibilang seperti itu karena masih satu kecamatan. Tetapi karena peluangnya itu ada, dimana dampak dari IKN, pembangunan IKN itu, maksud saya itu banyak orang-orang sini yang mulai berpikiran untuk mengimbangi gitu ya. Jadi para pengusaha catering atau para pengusaha makanan itu sudah mulai menerima atau kebanjiran orderan. Jadi karena mereka tuh butuh pasti bungkus bungkus atau wadah untuk bahan-bahan catering, bahan makanan mereka. Jadi disitulah peluangnya, makanya saya tetap nekat buka aja, nekat kita sediakan. Itu tadi karena marketnya itu ada. Barang-barang apa aja yang harus ada di toko plastik? Oh, untuk barang-barang yang harus ada itu mungkin setiap daerah beda-beda ya teman-teman ya, karena kebutuhan pasarnya kan beda-beda. Kalau di tempat saya kebetulan itu banyak pengusaha warung makan, terus catering gitu ya, yang menerima pesanan nasi kotak,
kue seperti itu. Jadi yang paling banyak itu memang plastik setengah kilo, sekilo itu plastik es, kemudian kotak nasi, terus kertas nasi, ini plastik kresek, itu kantong kresek plastik yang bening itu seperti itu. Terus gelas cup juga lumayan. Kemudian mika itu mika yang besar atau mika yang kecil itu. Nah, buat kalian yang mau juga buka toko plastik, kalian yang penting sediakan tempatnya dulu. Terus untuk stok barangnya, silahkan stok barang yang perputarannya itu paling cepat, misalnya itu kotak nasi kah, atau foam nasi, bisa juga plastik, gelas, sedotan, pokoknya tuh mana market di daerah kalian tinggal itu yang paling mencari produk itu, maksudnya produk apa yang paling dicari oleh mereka, nah itu yang di stok duluan. Mau itu di pinggir jalan besar, bikin jalan negara, ataupun pinggir masuk gang seperti tempat saya ini, nggak masalah. Yang penting di daerah kalian itu ada yang jual makanan, pasti mereka butuh tempat ya. Mau di pasar itu lebih baik juga ya, lebih bagus itu kalau di pasar. Jadi modalnya sendiri sebenarnya belanja itu nggak mesti langsung banyak ya, karena nggak mesti langsung satu dus. Tinggal kalian aja cari distributor atau mungkin agen plastik yang bisa menjual ecer. Kali belanja itu dengan budget yang bisa dibilang nggak terlalu tinggi, itu bisa dapat berbagai macam barang yang bisa dijadikan display dulu, dijadikan contoh dulu. Nanti kedepannya kalau misalnya barangnya habis dan perputarannya lancar, barang itu misalnya yang paling banyak mana, yang paling banyak dicari ya yang mana, nah barang itu yang harus selalu di stok, jangan sampai kosong seperti itu. Nah, itu dia pertanyaan dari teman-teman terkait toko plastik saya yang super mungil ini. Jadi cuma ukuran 3x4 aja. Jangan menyerah yang mau buka toko plastik ya. Insya Allah kalau ada niat pasti ada jalan.